Daging ketemu daging, pengen ketawa takut dosa, ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Gegara mau coba-coba main api berurusan dengan anaknya Ahok Nicolasen, SPG mobil Ayu Thalia itu kini kena batunya. Tidurnya pun tak nyenyak lagi. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Selain dilaporin balik Nicolasen ke polisi, dipecat dari tempat kerjanya, kini videonya di Bigo Live yang teleponan sama Bang Hotman Paris yang bahas soal daging ketemu daging itu pun viral. Entah motivasinya apa, kok ya nekat amat nih cewek cari sensasi. Berasa udah jadi salap ngetop gitu ya. Padahal wajahnya biasa-biasa aja tuh, gak cantik. Umurnya pun juga udah banyak pula. Yang jelas Ayu Thalia ini salah orang, lebih tepatnya salah target operasi. Nicolasen ternyata jauh lebih cerdas, gak mudah dikadalin. Buah jatuh memang gak jauh dari pohonnya. Jadi cewek kok bertingkah overdosis gitu? Heran, bagaimana dia gak dipecat dari tempat kerjanya? Siapa juga yang mau memperkerjakan orang yang karakternya bermasalah? Apalagi itu tempat jual mobil mewah miliaran rupiah punyanya Rudy Salim yang terkenal dan temannya Nicolasen juga. Tentu saja perusahaan gak mau kena imbasnya. Aktingnya itu kurang nendang, harus belajar lebih fokus lagi. Kelihatan banget ekspresi wajahnya itu terlalu dipaksa. Semacam orang yang lagi berak sama pipis berbarengan. Kurang mantap pansosnya. Kini videonya yang teleponan sama Bang Hotman Paris yang bahas soal daging ketemu daging itu viral. Sehingga akhirnya semua orang matanya jadi terbuka. Oh alah dilalah orang model begini toh yang playing victim korban anaknya Ahok. Nauzubillah min zalik. Nonton video itu jadi geli sendiri, mau ketawa tapi takut dosa. Di awal percakapan Ayu Thalia ini bercerita bahwa dirinya itu baru putus hubungan sejak 19 hari lalu dan sekarang lagi galau. Seperti biasalah akting cewek yang lagi nyari perhatian lawan bicaranya. Setelah cerita soal putus hubungannya itu Bang Hotman lalu nanya, kamu KB pakai apa sih? Pakai obat apa? Ayu Thalia pun mengaku tidak mengkonsumsi obat apapun. Pasalnya, KB yang dimaksud Bang Hotman adalah alat kontrasepsi pil KB untuk mencegah kehamilan. Mendengar jawaban tersebut, Bang Hotman kembali bertanya seakan tak percaya. Jadi gimana? Di luar? Keluarin di luar? Kata Bang Hotman lagi, gue gak suka pakai kondom. Gak enak, yang enak kan daging ketemu daging. Bang Hotman pun gak bantah soal rekaman viral daging ketemu daging itu. Karena memang itu percakapan antara dirinya dengan Ayu Thalia. Lantaran ketahuan modus akal-akalannya itu, Bang Hotman pun mencak-mencak gak karu-karuan karena menurutnya ucapan daging ketemu daging itu tidak memenuhi unsur pidana pornografi. Kata Hotman Paris, sudah puluhan tahun keluarga berencana KB maupun puskesmas menyarankan pakai alat kondom. Artinya suruh bungkus dagingmu, itu pidana bukan. Kalau sebaliknya ada yang berpendapat beda, saya tidak mau pakai kondom, nah itu gimana? Kata Bang Hotman dengan nada tinggi untuk menutupi rasa malunya. Jujur saja saya pengen ketawa ngakak nih, tapi kok ya takut dosa gitu. Ini kan sangat lucu dan menggelikan bagi saya. Emang iya, gak ada pidananya, tapi rasanya gilani aja gitu loh. Saya yakin istilah daging ketemu daging ini bentar lagi pasti jadi tren kamus baru di kalangan kawula muda. Percaya deh, entah daging apa yang dimaksud. Barangkali daging bakso ketemu daging tetelan atau barangkali daging sosis ketemu empal brewok. Yang jelas ngapain sih Bang Hotman itu nanya-nanya soal kondom dan keluarin di luar itu ke Ayu Thalia? Modus sampai bagaimana nih Bang? Soalnya orang salaman atau cipika-cipiki itu kan daging ketemu daging juga. Tapi ini soal kondom yang dinarasikan Bang Hotman secara eksplisit ataupun implisit, artinya daging yang itu kan yang dimaksud Bang Hotman. Saya kira selama ini Bang Hotman cuma gimmick doang tuh di kamera sama cewek-cewek kinyis-kinyis di TikTok. Ternyata beneran genit. Lucu aja sih, entah hubungannya apa jualan mobil sama kampanye KB ala Bang Hotman itu. Ayah why. Ya begitulah kura-kura sudah menjadi rahasia seseorang yang sukses secara materi akan mudah mendapatkan cewek yang diinginkannya. Lihat saja di tempat-tempat umum, di kafe, restoran, pub, bar, diskotik, dan lain sebagainya. Pemandangan pria tua yang kaya, gandeng wanita muda yang bening dan kinyis-kinyis adalah pemandangan yang sudah biasa. Yang pria biasanya botak, gendut, mukanya berlipat-lipat karena udah tua. Ceweknya rata-rata masih muda umur 20-an, kinyis-kinyis, wajah kencang, seger bening,
bodinya masih kencang dan ramping. Yang jelas sang pria adalah pria tajir yang duitnya itu ibaratnya udah nggak ada nomor serinya lagi. Kalau bukan pejabat pasti pengusaha atau pengacara. Pria tua yang kaya raya biasanya genit, ibaratnya semakin tua semakin bersantan. Gak bisa lihat cewek yang bening nan kinyis-kinyis, walaupun gak semuanya gitu juga sih. Begitu juga dengan wanita, semakin cantik dan seksi apalagi selebgram biasanya semakin genit, walaupun gak semua wanita cantik begitu. Yang penting, mampu menghidupkan kembali alarm respon mesin Polto. Nempel metu, itu bisa menyala dan berkedip-kedip kembali. Itu sudah cukup bikin para ABG tua yang kaya raya itu kejat-kejat. Fulus pun semakin mengalir deras ke dompet. Ya kan? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Kedua partai tersebut beralasan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD DKI untuk menanyakan kejelasan formula. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. PKS dan Demokrat gahar soal cat ulang pesawat presiden tapi takut interpelasi Formula E. Ditulis oleh Ferry Patli di seaworld.com. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu, Partai Demokrat dan PKS menolak dengan keras pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Dari yang awalnya dominan berwarna biru menjadi warna merah putih. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindoan bahkan sampai mengatakan orang-orang yang menaiki pesawat presiden itu durhaka kepada SBY. Karena SBY hanya memakainya beberapa bulan saja, warnanya diubah pula. Dari yang warnanya sama persis dengan warna Partai Demokrat menjadi sama dengan warna bendera negara kita. Begitupun dengan Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief beralasan bahwa kenapa pesawat kepresidenan itu mesti berwarna biru, karena untuk kamuflase di langit. Sebagaimana kita ketahui awan itu berwarna biru, jadi menurut versi mantan pemakai obat terlarang itu, dengan pesawat presiden yang berwarna biru nggak akan kelihatan oleh musuh. Tapi ternyata pernyataan itu hanya alibi, agar warna cat pesawat kepresidenan tidak diubah, karena sudah terbantahkan dengan banyaknya pesawat kepresidenan negara lain yang tidak berwarna biru, menyesuaikan dengan warna bendera mereka seperti Turki dan Brasil. Sedangkan PKS melalui jubirnya Mardhani Alisera mengatakan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan itu sangat tidak bijak. Pengecat pesawat kepresidenan itu di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mestinya punya standar moral dan juga etika yang betul-betul lembut dan mudah tersentuh. Ujarnya dengan nada seperti orang paling bijak sedunia. Mardhani mengatakan uang untuk pengecatan pesawat kepresidenan yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar rupiah itu seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi corona saja. Padahal pesawat yang bisa ditumpangi oleh Presiden Jokowi itu sudah berusia 7 tahun, sehingga harus memasuki perawatan besar demi keamanan penerbangan. Begitupun dengan warna catnya yang sudah waktunya untuk diperbarui karena sudah mulai pudar. Nah, karena Agustus ini bertepatan dengan HUT RI ke-76, sekalian saja warnanya yang dipilih adalah warna kebangsaan, yakni merah putih. Dan kita tentu bangga dong, kemana-mana Presiden pergi selalu ditemani oleh merah putih. Persoalan Partai Demokrat baper, itu urusan mereka. Salah sendiri, kenapa kadernya banyak yang korup sehingga tidak berkuasa lagi. Nah lucunya, di saat mereka menolak pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu, PKS dan Partai Demokrat justru sama-sama tidak setuju rencana interpelasi Formula E. Padahal DKI sudah menyetor uang hampir 1 triliun rupiah untuk penyelenggaraan itu, tapi tidak kunjung digelar. Kedua partai tersebut beralasan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD DKI untuk menanyakan kejelasan Formula E tersebut. Padahal kalau dibandingkan dengan biaya cat ulang pesawat presiden yang hanya 2 miliar rupiah, uang milik Pemprov DKI Jakarta yang rencananya digunakan untuk balapan bule itu sudah disetorkan 900-an miliar lebih. Jauh banget bedanya. Pertanyaannya, kenapa PKS dan Partai Demokrat nggak minta Anies untuk menagih saja uang yang hampir 1 triliun tersebut? Karena kalau dimanfaatkan untuk penanganan COVID, untuk bansos dan beli alkes sungguh luar biasa. Padahal PKS ini ngakunya partai dakwah loh yang berbasis Islam. Tapi kelakuannya nggak adil banget, yang 2 miliar dipelototin sedangkan yang 900 miliar lebih dibiarkan. Mungkin mereka lupa kali ya, jauh hari Pramudia Anantatur sudah mengingatkan, seorang terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pertanyaannya, apakah partai yang pernah dipimpin oleh Tifalul Simbiring dan Lutfi Hasan Iskak tersebut terpelajar? Silahkan kalian nilai sendiri. Sedangkan Partai Demokrat kita tahu sendiri, meskipun bukan partai dakwah tapi ngakunya berkoalisi dengan rakyat.
Pertanyaannya, apakah mendukung balapan mobil untuk bule dengan menghabiskan uang ratusan miliar rupiah itu disebut berkoalisi dengan rakyat? Tentu saja tidak. Kalau memang mereka berkoalisi dengan rakyat, tentu akan mendesak Anies untuk meminta kembali fee Formula E tersebut dan juga memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Banyak loh warga DKI Jakarta yang kena PHK. Mending uang tersebut dialihkan untuk membantu mereka. Ini malah untuk hal yang tidak jelas yang sama sekali manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Tapi kira-kira begitulah kelakuan mereka, antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Wajar bila kemudian Hasto sudah mewanti-wanti PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang.